Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Desworo dari SMK Negeri 1 Sedan, Kabupaten Rembang. Izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Seperti yang kita ketahui bersama, pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang muaranya adalah agar dapat menumbuhkan kesadaran diri siswa. Kesadaran diri ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain terhadap mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah keterampilan berrelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan pertahankan hubungan-hubungan yang sehat, yang baik, yang positif, sportif. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, maupun untuk kelompoknya. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang pernah saya pelajari, baik metode maupun strateginya. Persepsi yang saya lakukan untuk mengkaitkan materi yang akan saya berikan dengan materi yang sudah dimiliki oleh anak, memberikan penyegaran dengan ice breaking, untuk mengembalikan kesegaran, kefokusan. Namun ternyata setelah mempelajari modul ini, saya baru sedikit sekali melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Ini hanya langkah awal yang harus dilakukan, penambahan langkah-langkah yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Antara lain perlu melakukan kesadaran penuh pada diri saya maupun siswa agar dapat mencapai titik kefokusan dalam belajar sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna, benar-benar bermakna. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologisnya, 3 hal penting yang harus saya pelajari adalah yang pertama tentang kompetensi sosial emosional, yang mana ada 5 kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah mindfulness, sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional ini, serta bagaimana mengimplementasikan pembelajaran di kelas dan di sekolah dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar dalam kurikulum akademik, penciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga adalah well-being, kesejahteraan psikologis. Nah, diharapkan dengan memahami ketiga hal tersebut, penerapan kompetensi sosial emosional baik pada siswa maupun guru dapat terlaksana dengan baik, karena pembelajaran sosial emosional merupakan suatu sistem yang
saling terkait dan harus bersama-sama. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas pada anak didik saya dengan membiasakan mindfulness pada setiap awal pembelajaran, khususnya dengan mengenalkan emosi pada anak. Dengan pembiasaan ini diharapkan anak dapat mengenali dirinya dan mengelola aset-aset yang ada pada dirinya, sehingga memiliki kesiapan dalam belajar. Di samping itu, juga menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, baik dalam pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dengan melibatkan siswa dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan. Dengan penerapan tersebut anak menjadi well-being, sehingga tujuan pendidikan akan dapat tercapai. Kemudian yang saya lakukan, terapkan pada teman sejawat dengan berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya pada teman sejawat sehingga dapat mendukung teman sejawat dalam menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas sebagai guru dengan peduli kepada mereka. Selalu belajar merefleksikan kemampuan sosial emosional pribadi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menciptakan struktur komunitas dalam penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menyamakan persepsi tentang kompetensi sosial emosional sehingga dapat tercipta lingkungan sehat yang aman dan nyaman, yaitu lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan perbedaan itu dapat saling melengkapi, bukan menyaingi. Dengan penguatan KSE, pendidik mampu menjadi teladan, berkolaborasi, dan saling belajar, sehingga mampu membantu murid menemukan jati diri dan kembangkan potensinya. Dengan melihat tampilan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa mindfulness adalah dasar, pondasi untuk menerapkan kompetensi sosial emosional. Di mana kompetensi sosial emosional ini tercipta lingkungan belajar yang positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan. Selain itu, yang terlihat adalah well-being, adalah kenyamanan, kesejahteraan psikologis. Karena ini yang terlihat oleh orang luar. Salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan harus berlangsung di 3 lingkungan, yaitu dimulai dari keluarga, kemudian dilanjutkan di sekolah, dan yang terakhir adalah di masyarakat. Inilah yang sesungguhnya yang kita kenal dengan prinsip pendidikan trisentra atau 3 pusat pendidikan. Modul pembelajaran sosial emosional ini memiliki keterikatan dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional merupakan langkah awal untuk mewujudkan well-being, sehingga pada komunitas sekolah akan terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan akan tercapai kebahagiaan dan keselamatan anak setinggi-tingginya sesuai dengan yang diamanatkan Ki Hajar Dewantara. Dengan kondisi anak yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang berdiferensiasi, diharapkan guru dapat menumbuhkan nilai dan perannya dalam mengelola kompetensi sosial dan emosional anak, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada anak serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Ini merupakan langkah untuk mewujudkan visi terciptanya profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial,
kemampuan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional pun dapat dalam pelaksanaannya dapat mengontrol kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan memandang perbedaan tiap-tiap individu melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikian yang dapat saya paparkan dalam koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional, pendidikan guru penggerak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.